Hai guys, kembali lagi bareng gua di Barai Anime. Gimana kabar kalian semua? Wahai para penikmat konten spoiler, semoga kalian selalu diberi kesehatan, dilimpahkan rezekinya, dan dipermudah segala urusannya. Di video kali ini, gua mau nerusin kisah perjalanan Mukoda di dunia isekai. Melanjutkan kisah sebelumnya di mana kediaman Mukoda didatangi preman kampung. Saat ini di malam hari adalah waktunya Mukoda memberi persembahan kepada preman sesungguhnya, yaitu para dewa pemalak. Rencana mereka adalah pulang ke Karelina besok. Jadi, Vel, Gon, Dora, dan Sui tidur lebih awal di malam itu. Sedangkan Mukoda harus melayani permintaan para dewa terlebih dahulu. Oke, maaf membuat kalian menunggu, kata Mukoda berbicara sendirian. Akhirnya tiba waktunya, saya mulai tidak sabar. Kami tentu sangat bersemangat untuk hari ini. Hiruk pikuk suara dewa langsung terdengar di kepalanya begitu Mukoda memanggil mereka. Rupanya semua orang sudah menunggu dalam keadaan siaga untuk hari ini. Tampaknya Anda berusaha payah menyumbang ke gereja kami di kota tempat Anda tinggal sekarang, bukan? Terima kasih untuk itu, kata Kishar. Ya, terima kasih, Agni menimpali. Bagus sekali, tambah Ninhir. Terima kasih, kata Ruka, melengkapi kumpulan para dewi pemalak. Dan kali ini Anda bahkan memberi sedikit sesuatu kepada pengikut kami. Terima kasih banyak, Hepatos menimpali. Benar sekali, terima kasih dari kami, Bre, kata Fahan yang juga melengkapi pasukan dewa dan dewi pemalak. Tidak apa-apa, sejujurnya uangku mulai menumpuk akhir-akhir ini. Jadi kupikir aku harus mencoba memberikan sedikit kontribusi kepada masyarakat. Itu saja, Mukoda menimpali. Kalau kamu punya uang sebanyak itu, kamu bisa menggunakannya untuk menambah anggaran kita dong. Seorang dewi yang syirik juga dikenal sebagai Dewi Angin Ninhir bergumam. Tidak cukup keras, tapi Mukoda bisa mendengarnya dengan jelas. Tapi Mukoda pura-pura tidak mendengar apa yang Ninhir ucapkan. Jika ia menyerah dan mengikutinya, maka mungkin saja mereka akan melakukan hal yang sama di kemudian hari. Dan terus berulang sampai ia menghabiskan uangnya untuk memenuhi keinginan para dewa pemalak. Saat ini, anggaran belanja untuk para dewa tiap bulan adalah senilai 4 koin emas atau setara dengan 40.000 yen. Dan jika dirupiahkan kurang lebih 4,1 juta, itu angka yang cukup besar setara dengan UMR Jakarta. Batas atas kisaran harga produk kecantikan dan minuman oleng yang diminta Kishar, Hepatos, dan Fahan sangat tinggi sehingga mereka mungkin tidak memiliki stok lebih. Jadi Mukoda akan mengerti jika mereka meminta lebih banyak. Tapi Ninhir, sang bencana, hanya menggunakan anggarannya untuk permen, kue, dan camilan manis lainnya. Kue-kue seharga 40.000 yen adalah jumlah yang banyak untuk dihabiskan dalam waktu 1 bulan. Dia hanya memesan setumpuk manisan dan kue yang cukup konyol kali ini. Meskipun sepertinya saat ini ia selalu memakan stok kue bulan sebelumnya setiap kali Mukoda menghubunginya untuk permintaan baru. Nafsu makan sang dewi kerasukan itu jelas tidak bisa dianggap remeh. Meskipun demikian, ada satu perkembangan baru-baru ini yang sangat membuat Mukoda cukup penasaran untuk menyelidiki suatu informasi. Hei para dewa, aku punya pertanyaan. Saya akhirnya menyumbang kepada pengikut dewa pengobatan ketika saya mengunjungi semua gereja Anda. Dan saya bertanya-tanya, siapakah dewa pengobatan itu? Oh benar, saya ingat dewa pengobatan itu, kata Kishar. Dan ketiga dewi lainnya pun ikut nimbrung dalam percakapan itu dan mulai ngerumpi. Agni sendiri sudah lama tidak melihatnya lagi. Entah bagaimana, tak satu pun dewi yang tampak menyukainya. Hahaha, dia memang aneh. Dia menghabiskan seluruh waktunya terkunci di kamarnya meneliti obat-obatan baru, kata Hepatos. Saya juga belum pernah melihat sama sekali dalam 5 abad terakhir, Fahan menimpali. Dari percakapan itu, Mukoda mulai mendapatkan gambaran yang cukup jelas tentang dewa itu sebagai ilmuwan tertutup yang sangat terobsesi dengan bidang penelitian. Dan sepertinya sungguh terobsesi apakah perkiraan 500 tahun Fahan sesuai dengan pendapatannya. Kami para dewi memiliki banyak pengikut dan sebagai hasilnya kami memiliki banyak gereja yang didedikasikan untuk kami. Kishar menjelaskan dan meminta Mukoda untuk terus memberikan sumbangannya. Tanpa pikir panjang, Mukoda mengiyakannya kecuali gereja Rubanov. Oh iya, tentu saja Anda boleh melewatkannya.
Lagi pula Tuhan mereka tidak nyata. Kisar benar, Ninhir menimpali. Kalian manusia mengarangnya sendiri. Secara teknis, orang yang bernama Rubanov lah yang memulai semuanya. Dan terlebih lagi, dia melakukannya hanya untuk mendapatkan uang dengan cepat. Dan apa yang diajarkan kepada pengikutnya merupakan sekte aliran sesat. Dari sudut pandang para dewa, saat mereka mulai berbicara soal supremasi manusia, mereka hampir menjadi aliran sesat sehingga mereka bisa menganggap Rubanov sebagai satu aliran sesat. Para dewa tampaknya bersatu dalam ketidaksukaan mereka terhadap gereja Rubanov. Dan yang terpikir oleh Mukoda hanyalah melayani para pecundang itu sungguh memuakan. Oh benar, sebenarnya ada satu hal lagi yang ingin kutanyakan padamu. Apakah ada gereja yang didedikasikan untuk Dewa Pencipta di luar sana? Itu membuat Mukoda merasa aneh bahwa dari semua kota yang Mukoda kunjungi sejauh ini, tidak satu pun dari mereka yang memiliki kuil yang dikhususkan untuk Dewa Pencipta. Oh begini, Kisar memulai ceritanya, lalu menyampaikan penjelasan dengan bantuan sesekali dari dewa lain. Menurut mereka, Dewa Pencipta mempunyai kebijakan yang cukup ketat untuk tidak terlibat langsung dengan dunia ini. Beliau hanya memberikan restunya kepada segelintir orang saja. Tidak satupun dari mereka yang pernah mengungkapkan restunya kepada masyarakat luas. Sebagai hasil alaminya, hampir tidak ada seorang pun di dunia fana yang mengetahui tentang Dewa Pencipta sejak awal. Dia juga tidak banyak bicara tentang ramalan, dan sepertinya satu-satunya tempat namanya muncul di zaman modern adalah dalam cerita daerah yang sangat tua. Adapun para dewa lainnya, sepertinya ada periode di mana mereka melakukannya, mulai khawatir tentang apakah nama mereka boleh tersebar luas sementara dewa yang memerintah mereka merana dalam ketidakjelasan. Dewa Pencipta sendiri mengatakan kepada mereka bahwa dia tidak keberatan sama sekali dan sepertinya benar-benar bersungguh-sungguh. Mukoda merasa masuk akal kalau dewa yang menciptakan dunia ini punya sudut pandang yang cukup toleran jika menyangkut hal semacam itu. Ia memang harus mempertanyakan sedikit tentangnya yang menganggap enteng ramalan. Dewa Pencipta sering menggunakannya untuk ngobrol dengan Mukoda. Oke, baiklah, kita lupakan masalah itu. Aku akan mengirimkan semua barang yang kalian minta sekarang. Saya akan melakukan dengan urutan yang sama seperti biasa. Jadi Ninhir yang pertama, gumam Mukoda dan langsung disambut gembira oleh Ninhir. Ya, betapa aku sudah menantikan ini, kue dan dorayaki ya. Di bulan ini Mukoda mengirimkan permintaan para dewi lebih awal. Seperti apa yang ia janjikan? Ia bertanya-tanya seberapa cepat Ninhir berhasil menyelesaikan pesanannya setiap bulan. Bagaimanapun, Mukoda sudah mengisi keranjangnya dengan apa yang Ninhir minta. Seperti kue utuh, kue khusus musiman, dan banyak pilihan dorayaki. Saat Mukoda menyanyikan permintaannya, Ninhir menjelaskan bahwa tidak ada rasa kemewahan yang kamu rasakan saat memakan satu kue utuh sendirian, atau semacam itu. Dan ia hampir terserang sakit perut. Meski begitu, Mukoda tetap melakukan apa yang dia minta dan membelikan kue stroberi utuh dan kue coklat utuh. Fumiya juga mengadakan acara bertema buah-buahan dalam negeri dan Mukoda membelikannya kue sifon nanas dan kue tar jeruk, kue gulung melon, dan beberapa hal lainnya dari pilihan tersebut. Ia menghabiskan sisa uangnya untuk membeli semua dorayaki yang bisa didapatkan. Oke, ini dia, semua milikmu, kata Mukoda sambil menarik kotak kardus berisi kue dari item boxnya dan meletakkannya di meja ruang tamu. Akhirnya, kueku, terima kasih, Ninhir berseru saat kotak itu diliputi cahaya redup dan dengan cepat menghilang di depan matanya. Mukoda pun bisa membayangkan Ninhir langsung merobek kotaknya dan melahap kuenya seperti serigala yang kelaparan. Dia benar-benar memberi citra buruk pada semua dewi lain di luar sana. Kemudian pesanan dilanjutkan. Selanjutnya adalah Kisar, kata Mukoda. Bisa ditebak, Kisar hanya meminta kosmetik. Sepertinya dia benar-benar terpesona dengan rangkaian produk ST13 yang dia temukan terakhir kali. Mukoda membiarkannya menelusuri menu supermarketnya sendiri dan meminta Mukoda untuk membelikan lebih banyak lagi.
Secara khusus, dia menginginkan botol lotion mereka yang berukuran 230 mm dan ukuran terbesar yang mereka jual. Produk itu melembabkan kulitnya dengan sangat baik, menjadikan kulit yang bercahaya, sehat yang belum pernah dia alami sebelumnya. Kisar juga meminta stok kapas dalam jumlah besar kali ini. Tampaknya dia telah melakukan lebih banyak penelitian dan mengetahui bahwa lotion yang dia inginkan dianggap paling efektif bila dioleskan dengan kapas tersebut, bukan dengan tangannya sendiri. Mukoda jadi bertanya-tanya kapan dia punya waktu untuk mempelajari semua hal ini. Sungguh membingungkan. Permintaan berikutnya adalah item lain di Bari ST13. Produk itu seharusnya membuat kulitnya tampak halus, jernih dan berkilau, dan juga memberikan manfaat yang luar biasa bagi pori-pori Kisar. Jadi dia sangat bersemangat untuk mencobanya. Mereka menjualnya dalam ukuran 30, 50, dan 70 ml. Dan setelah mengalami banyak penderitaan, Kisar meminta Mukoda untuk membeli botol 50 ml saja. Ukuran terkecil akan hilang dalam sekejap mata. Jadi menurut perkiraannya itu layak dibeli secara royal. Itu juga cukup royal dan Mukoda mendapati dirinya meringis melihat harganya. Bahkan dengan mempertimbangkan diskon Matsumara Kiyomi, harganya 1 emas dan 7 perak, yang tampaknya sangat mahal untuk ukuran 50 ml seperti alas bedak. Yang terakhir, Kisar memutuskan untuk memilih satu lagi produk ST3 yang dalam pesanannya yaitu pembersih wajah berbusa. Harganya lebih murah, tapi dengan harga 6 perak. Menurut Mukoda, harganya masih lebih tinggi dari nilainya. Pesanannya memakan lebih sedikit ruang di kotak kardusnya dibandingkan pesanan Ninher, tapi setiap barang di dalamnya sangatlah berharga. Mukoda meletakkan kotak itu di atas meja dan kotak itu lenyap dalam sekejap. Saya akhirnya memiliki produk ST3 yang lengkap. Terima kasih banyak, teriak Kisar yang sangat bahagia. Ia berencana akan membersihkan tubuhnya secara menyeluruh di malam itu. Mukoda berani bersumpah ia mendengarnya menyenandungkan lagu anak kecil yang bahagia. Oke, mari kita teruskan acara ini. Selanjutnya adalah Agni. Mukoda berkata, dia tentu saja meminta minuman oleng lagi, kotak minuman premium perusahaan es, minuman Yebiso, dan minuman hitam perusahaan es yang biasa dia pesan. Dia juga meminta satu kotak lagi yang berisi sesuatu yang baru, dan Mukoda memilih satu kotak minuman yang dibuat oleh perusahaan A, yang dikemas dalam kaleng perak dan dikenal cukup kering, bahkan bisa dikatakan sangat kering. Tapi Agni belum selesai meminta minumannya. Dia masih memiliki sedikit sisa anggarannya setelah itu dan meminta Mukoda menggunakannya untuk memilih sesuatu yang menurutnya dia sukai. Jadi Mukoda membeli beberapa paket hadiah berupa minuman premium yang harganya agak mahal dan dikemas dalam botol. Semua minuman oleng itu dibuat menjadi sebuah kotak yang lumayan besar dan Mukoda meletakkannya di atas meja dengan bunyi gedebluk yang keras. Oke Agni, pesananmu sudah siap. Oh, itu barang yang luar biasa. Saya pikir saya akan membuka beberapa di antaranya sebentar lagi. Sekali lagi, terima kasih. Agni berkata dengan gembira saat kotaknya menghilang dari pandangannya. Baiklah, aku akan mengadakan pesta malam ini, gumam Agni yang sangat senang. Saya berikutnya, kue dan es krim, kata Ruka yang tampaknya sedikit tidak sabar. Mukoda punya semua barang di item boxnya. Ruka telah meminta kue musiman, sama seperti Ninhil. Jadi Mukoda memilih kue sifon nanas, kue jeruk, dan kue gulung melon dari buat spesial Fumiya, yang sama dengan yang Mukoda pilih untuk Ninhil. Dia juga menginginkan es krim, jadi Mukoda membeli semua yang ditawarkan Fumiya. Kuantitas dan variasinya sungguh luar biasa. Oke, itu saja sudah cukup. Silahkan ambil milikmu kapanpun kamu siap, kata Mukoda. Terima kasih, kata Ruka sesaat sebelum kotaknya lenyap. Kemudian Mukoda mendengar serangkaian langkah kaki cepat yang dikaitkan dengan Ruka yang meraih kotaknya dan bergegas kembali ke tempatnya tanpa membuang waktu sedetik pun. Wow, akhirnya giliran kita. Kami sangat bersemangat untuk momen berharga ini. Mukoda bahkan tidak perlu memberitahu para pecinta minuman oleng Hepatos dan Fahan bahwa merekalah yang berikutnya. Mereka baru-baru ini mempelajari buku Kisar dan mulai melakukan penelitian serius tentang jenis minuman oleng yang tersedia bagi mereka.
Mukoda tidak tahu persis di mana mereka melakukan penelitian tersebut. Namun sumber mereka tampaknya tidak memberikan apapun kecuali merek yang konon merupakan produk terbaik yang bisa dibeli dengan uang. Mereka bahkan bertindak lebih jauh dengan tidak meminta minuman pokok mereka, minuman Jepang yang diklaim sebagai yang terbaik di dunia. Sebagai permulaan, mereka meminta mat tradisional Jepang yang diseduh menggunakan alat penyulingan. Mukoda juga memasukkan scotch campuran dan dibuat dari pilihan minuman terbaik, pilihan khusus dan terkenal dengan label biru khasnya. Berikutnya adalah minuman yang telah 6 kali memenangkan medali emas dalam kompetisi internasional yang terkenal dengan kekayaan rasanya dan scotch unik berkelas tinggi yang dikemas dalam botol perselan. Akhirnya, Mukoda membeli mat tunggal berumur 12 tahun yang pertama-tama disimpan dalam tabung bourbon, kemudian dalam tabung sherry, serta minuman coklat tua yang disebut malt coklat yang dikemas dalam botol yang sangat berkelas. Hanya 6 botol itulah yang mampu mereka minta secara khusus karena keterbatasan anggaran gabungan mereka. Mereka meminta Mukoda untuk menggunakan sisa dananya untuk membeli beberapa botol yang harganya relatif murah. Jadi Mukoda mengeluarkan beberapa botol minuman yang berperingkat tinggi namun relatif murah dari daftar peringkat toko minuman Tanaka. Kotak mereka akhirnya penuh dengan botol-botol, dan karena sebagian besar terbuat dari kaca, Mukoda sangat berhati-hati dalam meletakkan kotak kartonnya. "Ini minuman yang sudah lama kami tunggu-tunggu. Terima kasih dari kami untukmu," kata Fahan dan Hepates. Kemudian Mukoda mendengar suara gemerincing botol yang saling bertabrakan saat keduanya bergegas pergi dengan tergesa-gesa. Phew, akhirnya tinggal Dewa Pencipta saja. Mukoda berharap dia senang dengan apa yang telah Mukoda siapkan karena sudah lama sejak pemberian terakhir kepadanya. Jadi Mukoda benar-benar menghabiskan uangnya untuk yang ini. Ia membelikan 5 botol sake Fuji rasa yang dipilihkan oleh manajer toko minuman Tanaka. 5 botol lagi berisi sake dari Niigata, prefektur di Jepang terkenal dengan produksi sakenya, dan 5 botol terakhir sake dari seluruh Jepang berfokus pada minuman regional yang sangat kering. Mukoda juga memasukkan 5 botol umesu karena Dewa Pencipta cukup menyukai barang tersebut akhir-akhir ini. Salah satunya adalah umesu yang sangat manis dan manis yang telah menjadi merek terlaris selama lebih dari 50 tahun. Dan satu hal lagi adalah umesu yang dikenal memiliki aroma yang sangat mirip buah persik. Meskipun terbuat dari buah plum, ia mendapatkan satu yang terkenal karena menempati posisi pertama dalam kontes umesu, dan satu lagi yang dibuat menggunakan buah plum kecil dari Nagano dan diseduh dengan brandy sebagai bahan dasarnya sehingga memberikan rasa yang sangat luas. Terakhir, Mukoda memilih umesu mewah yang dibuat menggunakan gula murni dan madu yang konon memiliki rasa yang luar biasa. Akhirnya ia memasukkan bermacam-macam makanan ringan yang biasa diberikan kepada Dewa Pencipta. Dengan itu, persembahan untuk Dewa Pencipta siap untuk diluncurkan. Ia mengemasnya ke dalam 3 kotak terpisah, satu untuk sake, satu untuk umesu, dan satu lagi untuk makanan ringan, dan menaruhnya di atas meja. "Halo Dewa Pencipta," Mukoda memanggil. "Maaf membuat Anda menunggu. Saya harap Anda menerima tawaran ini." Yohoho, tawa Dewa Pencipta terdengar di pikiran Mukoda. Mukoda mulai memberitahu apa yang terjadi dalam penjelajahan di Dungeon Break tempo lalu. Sesuatu yang sangat gila di lantai bawahnya, namun menurut Dewa Pencipta semua berjalan seperti yang ia perkirakan. Di saat itu, Mukoda seperti ingin menangis sekencang-kencangnya karena mengalahkan sosok naga kuno merupakan hal yang mustahil. Kemudian Dewa Pencipta memberitahu jika semua familiarnya bekerja sama, mereka akan memiliki peluang menang yang lebih besar. Ya, tapi meskipun kita bisa mengalahkannya, aku benar-benar tidak menyukai gagasan membunuh makhluk yang bisa mengerti apa yang kita katakan dan punya perasaan, pungkas Mukoda. "Oh, jangan salah paham, saya tidak mengkritik pilihan yang Anda buat. Bahkan saya yakin hidup Anda akan menjadi lebih menghibur sekarang karena Anda memiliki naga kuno yang mengikuti Anda kemana-mana." Dewa Pencipta menimpali,
Dewa Pencipta, apa sebenarnya yang kamu maksud dengan menghibur? Tanya Mukoda. Ups, saya kira saya sudah membiarkan kucing itu keluar dari tas. Kalau begitu sampai jumpa. Dewa Pencipta, tunggu sebentar. Dewa Pencipta, kembali ke sini dan jelaskan apa yang tadi kamu katakan. Mukoda terus berteriak memanggil Dewa Pencipta yang pergi begitu saja tanpa menjelaskan sepatah kata pun. Mukoda merasa kesal karena Dewa Pencipta selalu memotong pembicaraan begitu percakapannya mengarah ke arah yang canggung baginya. Mukoda menjadi lebih yakin dari sebelumnya setelah kesalahan kecil itu bahwa Dewa Pencipta telah menggunakan mereka sebagai bentuk hiburan. Aku bersumpah, tapi kurasa mengeluh pada dewa tidak akan membawaku kemana-mana. Sebaiknya aku tidur saja, gumam Mukoda yang masih merasa kesal. Singkat cerita, di keesokan harinya, kepulangan mereka ke Karelina akhirnya tiba. Ia menuju ke kuil merchant di pagi hari untuk menyerahkan kunci rumah yang disewanya, lalu pergi ke kuil petualang sesudahnya karena Mukoda sudah memberitahu mereka sebelumnya bahwa ia akan mampir. Tristan, sang guild master, sudah menunggunya bersama sub guild master Bartolomeo ketika Mukoda tiba. Terima kasih banyak atas dukungan Anda selama Anda tinggal di sini, kata Tristan. Kemudian Bartolomeo meminta Mukoda untuk berhati-hati dalam perjalanan pulang. Tapi seketika ia melihat backingannya, Bartolomeo cukup yakin Mukoda tidak akan kenapa-kenapa. Oh iya, kita seharusnya tidak mendapat masalah, jawab Mukoda. Gon bilang dia bisa tumbuh hingga ukuran penuh dan menggendong kita ke sana dengan punggungnya. Jadi kita akan sampai di Karelina sebelum matahari terbenam. Entah kenapa, setelah mendengar itu, Tristan dan Bartolomeo sama-sama terdiam. Mata mereka melebar seperti piring makan. Oh ya ampun, cepat hubungi semuanya. Saya perlu pesan darurat dikirim ke setiap kuil antara sini dan Karelina. Tristan berteriak sambil berlari menuju ke ruangannya. Ada apa? Tanya Mukoda sambil menoleh ke arah Bartolomeo yang baru saja menghela napas dalam-dalam. Sumpah, kamu benar-benar unik Mukoda, gumamnya sambil memijat pelipisnya. Sebagai catatan saja, siapakah Gon itu? Jika Gon dapat menggendong Mukoda dan yang lainnya di punggungnya, itu berarti ukurannya sangat besar. Dan itu akan mengakibatkan orang-orang di darat panik melihat sosok naga yang sangat besar terbang di atas kepala mereka. Bartolomeo menghela napas sekali lagi. Tristan akan membereskan semuanya untukmu kali ini, aku yakin. Tapi mulai sekarang kamu harus memberitahu pihak yang berwenang sendiri sebelum kamu berkeliling menaiki naga kuno itu. Kau mengerti? Tegas Bartolomeo. Jadi itu bukanlah catatan terbaik untuk mengakhiri masa tinggal di Brick. Tapi mereka akhirnya berhasil mengucapkan selamat tinggal pada kota Brick dan keluar dari kota tanpa insiden yang berarti. Lalu saat mereka berada pada jarak yang aman, bagus, tempat ini cukup, aku akan kembali ke ukuran biasa sekarang, kata Gon. Tubuhnya mulai mengeluarkan kilatan cahaya dan sedetik kemudian dia tumbuh menjadi besar, sama seperti saat Mukoda pertama kali bertemu dengannya di dasar dungeon. Nah tuanku, naiklah ke punggungku, kalian semua juga. Di sini Vel merasa kesal karena tidak lagi menjadi alat transportasi yang paling dapat diandalkan di partinya. Ya oke, kali ini kita lewatkan saja olok-oloknya, kata Mukoda sambil mendorong yang lainnya ke punggung Gon. Wow, kita sudah tinggi sekali, teriak Sui saat menaiki punggung Gon. Ini pemandangan yang cukup bagus, Dora menyetujui. Tunggu sebentar Gon, Mukoda berteriak. Gon, kamu benar-benar yakin ini aman kan? Kau mengkhawatirkan hal-hal yang paling remeh tuanku. Saya selalu membuat penghalang di sekeliling untuk mencegah angin menabrak saat saya terbang. Jadi tidak ada sedikit pun kemungkinan Anda akan terpental, ucap Gon menimpali. Pada saat yang sama, Mukoda merasakan tubuh besar Gon mulai terangkat ke udara saat dia mulai mengepakkan sayapnya yang besar. Lalu Gon memperingatkan Mukoda untuk berhati-hati saat duduk agar ia tidak terlempar. Penghalangnya akan meredam angin sampai batas tertentu, tapi itu tidak akan menyelamatkannya jika Mukoda terjatuh. Apa kamu bisa saja memberitahu hal itu sebelum kita berangkat? Mukoda kembali berteriak. Gon mulai terbang menuju Karelina. Setiap detiknya kecepatan Gon terus bertambah membuat Mukoda ketakutan. Tidak, ini terlalu cepat Gon. Dan kupikir kamu bilang kamu akan melakukan sesuatu terhadap angin ini. Saya merasakan banyak angin sekarang.
Ku bilang aku akan meredam angin, bukan menghilangkan seluruhnya. Anda harus bersabar dengan sedikit angin, kata Gon menimpali. Kenapa kamu tidak memperjelas ini sebelumnya, Pak Tua Gon? Teriak Mukodai yang tentu saja tidak didengar oleh Gon. Dan cerita di volume 12 pun sudah berakhir. Oke lah guys, mungkin segitu dulu pembahasan light novel Tondomoskill Horomesi volume 12. Next episode sudah mulai membahas volume 13 ya. Dan terima kasih bagi kalian yang sudah nonton sampai akhir. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye bye.